Siang hari, mentari sudah lewat puncaknya baru saja. Angin berembus jarang-jarang. Pepohonan kokoh di pinggir jalan melambai-lambai di pucuk tertinggi. Hari itu ada hal yang tak biasa. Anggrek, salah seorang tokoh utama di cerita ini, harus berlelah demi menyelamatkan nyawa seorang anak kecil yang jatuh terlempar di depannya. Raungan ambulans garang menyalak. Baru saja memasuki pelataran ruang ICU sebuah rumah sakit. Beberapa orang berseragam perawat bersiap menyambut dengan satu ranjang beroda di tengah-tengah mereka. Seorang wanita tampak cemas, mondar-mandir di depan teras ICU. Peluh tanda lelah deras mengucur, membasahi beberapa titik tubuh. Ia gelisah, menunggu hasil pemeriksaan. Kecelakaan yang baru saja disaksikannya langsung di depan mata cukup parah, di mana seorang anak kecil terpelanting cukup jauh lantaran tersisihkan sebuah mobil truk ugal yang terlalu pinggir di jalurnya. Seorang anak kecil yang asik berloncat-loncatan di badan trotoar terdepak kendaraan gila itu. Kepalanya terhantam besi yang membingkai bak belakang, hingga akhirnya terlempar ke pinggiran jalan beberapa meter. Sialnya lagi, anak itu hanya sendirian, tidak ada yang mengantar, tidak ada yang menemani. Darah mengucur cukup deras dari kepalanya. Anak kecil itu terkulai pingsan di depan sebuah warung kecil yang dijaga Anggrek. Anggreklah yang buru-buru berteriak meminta bantuan. Anggrek pula yang mengambil tanggung jawab menunggunya di rumah sakit. Ia yang kini mondar-mandir cemas berpeluh di sana-sini. Sementara mobil truk ugal yang melempar anak gadis itu bahkan tak melambat. Jarum jam menunjuk sempurna di angka 4 sore. Harusnya Anggrek sudah bersiap menutup warung yang dijaganya. Warung milik ibunya. Entahlah, ia berada di titik bingung. Entah mana yang harus didahulukan antara menunggu hasil akhir pasca pertolongan pertama pada anak gadis yang ditolongnya, atau pulang kembali ke warung kecilnya. Ibunya mungkin sedang menungguinya di depan warung. Biasanya setiap sore ibunya membantu berbenah, dan tadi ia tak sempat pamit saking paniknya. Ah, Tuhan, aku harus bagaimana? Keluhnya dalam hati. Lagi pula, kenapa gadis itu jalan-jalan sendirian di jalan ramai? Kemana orang tua yang harus menjaganya? Tenangkah mereka jika sudah kejadian begini pada anaknya? Anggrek masih mondar-mandir cemas, kesal, dan takut beraduk satu. Seorang perawat pria baru saja keluar. Anggrek langsung menyongsong. Raut tak sabar tergambar jelas di wajahnya. Mbak yang tadi ngantar anak yang kecelakaan itu ya? Tanya sang perawat. Iya pak, betul. Bagaimana kondisinya sekarang pak? Anggrek harap-harap cemas menunggu jawaban. Tenang saja mbak, pasien sudah stabil, tapi belum bisa dijenguk, ada gegar otak ringan. Kami masih harus memantau kondisinya secara intensif. Kalau boleh tahu, mbak keluarganya apa bukan? Anggrek menggeleng. Bukan pak, saya hanya saksi kejadian. Kebetulan kecelakaan itu terjadi di depan warung saya. Perawat pria itu melenguh. Pak, kalau begitu apa saya boleh pulang dulu? Saya khawatir tidak ada yang menunggu warung. Anggrek masih tampak terengah. Oh iya, tidak apa-apa mbak. Nanti tinggalkan saja nomor kontaknya ya. Biar nanti kami kabari perkembangannya seperti apa. Dengan ramah, perawat tadi mempersilahkan. Anggrek pamit meninggalkan anak gadis yang entah siapa. Ia segera memburu tokonya tergesa-gesa. Dan benar saja, ibunya sedang menunggunya dengan wajah cemberut, kesal. Kamu dari mana sih, Neng? Kok warung dibiarkan kosong? Bagaimana kalau ada yang bawa? Gerutu ibu Anggrek. Anggrek hanya menyeringai, mencoba meluruhkan emosi kesal ibunya. Masa warung sebesar ini ada yang bawa, bu? Hehe. Ya maksud ibu, isinya loh. Kalau sampai habis dibawa kabur orang bagaimana? Kita harus cari modal lagi buat dagang. Ibunya menunjukkan emosi gemas. Anggrek malah mencandai ibunya. Iya maaf bu, tadi Anggrek ke rumah sakit dulu, ada yang kecelakaan di depan, jelas Anggrek. Waduh, ada kecelakaan lagi Neng. Siapa yang kena? Emosi ibunya berubah penasaran. Sepertinya jalanan di depan warung itu memang sudah biasa terjadi kecelakaan. Anak kecil bu, Anggrek juga tidak kenal siapa, bukan orang sini. Mana sendirian, tidak ada yang mengantar dan menjaga. Oh, tapi dia baik-baik saja.
Ya, kalau baik-baik saja, anggrek nggak bakal bawa ke rumah sakit, Bu. Ada-ada saja. Anggrek terkekeh menertawakan ibunya. Ibunya diam melengut. Seketika lelah dan panik akan kondisi si anak malang itu hilang dari pikiran anggrek. Ada gegar otak di kepalanya, Bu. Anggrek tak ingin ibunya cemberut berlama-lama. Ya kalau otaknya di kepala Neng, kamu ada-ada saja. Giliran ibunya yang terkekeh dan anggrek yang dibuat merengut. Sudah kita tutup aja warungnya, udah sore. Ngobrol mulu kamu ini. Orang ibu yang ngajakin. Anggrek membantah. Lalu keduanya terkekeh bersama, tidak ada yang merengut. Setengah jam mereka merapikan bangunan tempat berjualan. Setelahnya, mereka beriring pulang menuju tempat istirahat, rumah kecil di pojok desa. Neng, Ibunya mendekap anggrek dari samping. Anggrek sedikit berontak lantaran sesak. Dekapan ibunya cukup kencang. Apa sih, Mami? Dengan logat manja, anggrek menimpali. ibu bersyukur punya kamu Neng. Kamu itu selalu peduli pada siapapun, entah kamu kenal atau tidak. Dengan lembut ibunya memuji. Mendengarnya, anggrek mekar hidung. Wajahnya merona senang. Siapa yang tak bahagia dipuji ibunya sendiri? Ibu yang senantiasa memberi kasih sayang pada dirinya seorang. Seluruh kasih sayangnya tanpa sisa. Dialah ibu yang selalu jadi sayap utamanya untuk selalu bahagia terbang mengitari bumi. Dialah ibu yang selalu jadi kekuatannya bertahan menahan beban hidup. Siapa yang tak bahagia dipuji malaikat kasat matanya, malaikat penjaganya. Apa sih, Ibu? Anggrek beringsut malu-malu. Ia berusaha menutupi riang bahagianya dari sang ibu. Kan ibu yang ngajarin anggrek untuk tetap cerah membagi bahagia, untuk tetap tegar menghibur pandang. Bukankah ibu yang bilang kalau anggrek adalah bunga yang spesial, salah satu peri hutan yang menambah pesona alam? Ibu yang mengatakan itu padaku, Bu. Karena itulah anggrek jadi seperti sekarang, seperti ibu juga kan? Anggrek membalas pujian sang ibu dengan lebih dahsyat lagi, membuat mata ibunya berkaca-kaca. Anak yang dibesarkannya sendirian dari kandungan sudah jauh lebih dewasa. Terima kasih Tuhan. Anugerahmu yang satu ini adalah cinta terindah yang paling kusyukuri. Hatinya berucap lirih. Giliran anggrek yang mendekap sang ibu membuat ibunya makin haru luar biasa. Tetap jadi malaikat anggrek ya, Bu, gumam anggrek pelan. Tangis ibunya pecah, tetapi masih mampu diredam dan ditutupi. Air mata mengucur pelan dari sisi matanya, tetapi berusaha ia sembunyikan. Wajahnya yang mulai keriput menahan laju air matanya. Anggrek dibelai lembut. Mereka masih bergandengan. Mentari mengintip di balik awan. Mungkin dia iri, dan sekali lagi sang ibu berucap lirih. Terima kasih Tuhan. Anugerahmu yang satu ini adalah titipan terindah yang akan selalu aku cintai.